المعينين رب اختم لنا منك يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الكرام، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز وهو أصدق القائلين يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله صدق الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Puja dan bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di hari yang penuh keberkahan ini, di hari yang penuh kebahagiaan ini. Allah mentakdirkan kita untuk bisa melaksanakan kegiatan salat sunnah Idul Fitri. 1 bulan penuh kita melaksanakan saum Ramadan, kemudian malamnya kita sambung dengan qiyamul lail. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya yang melaksanakan salat tarawih, qiyamul lail, dan paginya kita melaksanakan saum Ramadan itu mendapatkan nilai ibadah, kemudian kita diberikan oleh Allah keridhaan, kemudian kita dimasukkan Allah menjadi abdan syakura, orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya nanti kelak akan mendapatkan syafaatul uzla dan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka khatib berwasiat untuk kesempatan pagi hari ini yang melaksanakan salat sunnah Idul Fitri ini, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal iman dan takwa ini nanti kita mampu mengetuk sekaligus membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak maghrib semalam, kemudian setelah bertukar bulan dari bulan Ramadan menjadi bulan Syawal, terus menerus takbir dikemenangkan hingga pada saat ini. Bahkan semalam pagi hari ini pun kita melaksanakan mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya kita mengagungkan asma Allah, membesarkan maha suci Allah, karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah maha yang besar. Setiap makhluk yang ada di atas muka dunia ini tidak ada satupun yang mampu menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengaku sebagai orang besar, kemudian orang yang paling benar,
justru bukan manusia yang besar, tetapi dosanya yang besar, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala terus kepada orang-orang yang beriman mengagungkan asma Allah. Bahkan 5 waktu kita melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tidak lain adalah memuji dan memuja, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, lanjutkan dengan qiyamul lail yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah dijadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang sering kita ucapkan, bahkan kita hafal, bahkan anak-anak pun bisa menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kita ini dijadikan oleh Allah menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Kalau seandainya hari ini ada sebagian saudara-saudara kita tidak melaksanakan ibadah salat sunnah Idul Fitri karena berbagai macam halangan, tidak membatalkan daripada puasanya, orang yang seperti ini Allah masih maafkan, Allah masih makruhkan. Tetapi ada orang yang sengaja meninggalkan, tak kala sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa, kemudian dia akhiri Idul Fitri, dia tak mau melaksanakan sholat sunnah daripada hari kemenangan ini. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak beruntung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika itu melihat, ketika khatib Nabi melaksanakan ibadah sunnah Idul Fitri, tak kalah Nabi Muhammad SAW melangkah dari anak tangganya, kemudian Rasulullah SAW mengucapkan kepada dan terdengar kepada sahabat, diucapkan amin. Kemudian langkah kedua diucapkan amin. Bahkan yang ketiga Rasulullah SAW mengucapkan amin. Selesai ia menyampaikan khutbahnya, sahabat berkata dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Tak kalah aku melihat kau menginjak anak tangga yang pertama, kau ucapkan amin. Lalu Rasulullah mengatakan para sahabatnya, wahai ashabi, wahai para sahabatku, ketika aku akan melangkah naik ke atas mimbar, datanglah malaikat Jibril. Kemudian ia berkata dan berdoa kepada Allah. Ia mengatakan bahwa 1 bulan penuh dakhala Ramadan lan ghufira lahu. Ada seorang atau sebulan penuh Rasulullah SAW melaksanakan ibadah puasa, kemudian puasanya tidak dapat mengampunkan dirinya. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan amin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jika malaikat Jibril yang berdoa kepada Allah kemudian yang aminkan Rasulullah SAW, ada orang setelah melaksanakan ibadah 1 penuh kemudian dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, batal puasanya, hanya mendapatkan keluh kesah dan laparnya saja, diaminkan oleh Rasulullah SAW. Amin, kata Rasulullah SAW. Kita tanyakan pada diri kita, apakah selama ini kita melaksanakan ibadah puasa, banyak menunaikan ibadah kepada Allah, apa sebaliknya kita menghancurkan daripada amalan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang beruntung diaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diaminkan oleh Rasulullah SAW, didoakan oleh malaikat Jibril. Orang yang seperti ini melaksanakan ibadah puasa, kemudian dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW, didoakan oleh malaikat Jibril. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian tangga yang kedua yang Rasulullah SAW yang mengaminkan, yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jibril mengatakan dan diaminkan oleh malaikat
dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan dan berdoa kepada Allah. Ia mengatakan, "Ya Rabb, kalau seandainya kita masih memiliki orang tua, kemudian kita durhaka kepada orang tua kita," Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan. Artinya apa? Orang yang durhaka kepada orang tua, Jibril yang memberikan doa, yang mengaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini, anak yang durhaka kepada orang tuanya, pastilah akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Hamalat ummuhu wahnan al wahnin. Orang tua kita waktu dalam kandungannya serba salah, kemudian ia berbahan salah, kemudian ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, hidupnya tidak bahagiakan orang tuanya. Niscaya anak yang seperti ini termasuk anak yang didoakan oleh malaikat Jibril, kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang ketiga yang diaminkan oleh Rasulullah, yang didoakan oleh malaikat Jibril adalah orang yang tak mau membaca salawat tak kala nabinya disebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kemudian dia tak mau menyebutkan Allahumma salli alaihi. Orang yang seperti ini, yang tidak mau membaca salawat kepada junjungannya, kemudian didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah, orang yang seperti ini tidak kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sedang sunat sunnah Idul Fitri rahimakumullah. Berarti ketika doa tak kalah Rasulullah menyampaikan khutbahnya, setiap langkahnya naik ke mimbar didoakan oleh Rasulullah, didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad, pastilah doa tersebut dijaminkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tanya pada diri kita, apakah puasa kita 1 bulan penuh, kemudian kita menyatakan minta ampun malamnya kepada Allah, kemudian Allah kabulkan doa-doanya. Kemudian ketika Idul Fitri ia melaksanakan solat sunnahnya, kemudian kita diampunkan oleh Allah, kita termasuk orang yang beruntung. Kemudian kita memiliki orang tua, kemudian kita berbakti kepadanya. Apakah kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya? Kita kenal dulu ada seorang sahabat, bahkan termasuk aulia, yang bernama adalah seorang aulia ini adalah seorang yang penuh sayang kepada orang tuanya, bahkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini seorang miskin papa, tidak memiliki apa-apa, bahkan ia mempunyai orang tua yang sudah buta, tak memiliki apa-apa. Kemudian orang tuanya ini ingin melaksanakan ibadah haji. Uwais Al-Qarni yang miskin ini kemudian tidak mampu membiayainya. Akhirnya dengan sekuat tenaga ia menggotong emaknya, ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Orang yang seperti ini adalah seorang wali Allah, bahkan dikenal ijabah doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya ada orang durhaka kepada orang tuanya yang bernama Alqamah. Alqamah ini adalah anak yang tadinya soleh kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, memiliki orang tuanya, tetapi dia tidak mau menyayangi orang tuanya. Jamaah salat sunnah Idul Fitri rahimakumullah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan untaian kalimat takbir yang dari semalam kita ucapkan. Kemudian pagi hari ini kita pungkaskan dengan menyatakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dengan itulah nanti kita minta kepada Allah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang sebaliknya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kemudian dia berkata, dia celakalah orang yang seperti ini waktu hidupnya.
ia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khutbah yang sebersingkat ini, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah. 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa dengan mengharapkan ridha dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Kemudian catatan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa 'azama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah bini'matil iman wal islam alladhi khalaqal insan 'allamahu al-bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala mukhbiran alima, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'alif baina qulubina al-ansar wal muhajir. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin wa antum bi khair insyaallah. Faqtaqabbalallahu minna yaumil ghad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu